warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahsani dengan NIM 2412-3003. Saya mahasiswi dari Universitas Islam Negeri Dato Karama Palu, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, Program Studi Tadris Ilmu Pengetahuan Alam. Pada video kali ini, saya akan membahas tentang karakteristik, ciri, dan penerapan gelombang bunyi. Tapi, pernah nggak sih kalian tuh bertanya, kenapa kita bisa mendengar musik dari speaker? Atau kenapa dokter bisa melihat bayi di dalam kandungan? Jawabannya, semua itu berkat gelombang bunyi. Yuk kita bahas. Jadi, gelombang bunyi itu apa sih? Simpelnya gini, bunyi adalah getaran yang merambat melalui medium, bisa udara, air, atau benda padat. Bayangin, kalian melempar batu ke kolam renang. Ada riak yang menyebarkan. Nah, gelombang bunyi itu mirip seperti riak air, tapi yang merambatnya adalah partikel-partikel udara. Kata kuncinya gini aja, bunyi sama dengan getaran ditambah medium. Oke, sekarang kita udah tahu ya apa itu gelombang bunyi. Lanjutnya kita masuk di pembahasan selanjutnya, yaitu ciri-ciri gelombang bunyi. Nah, apa aja sih ciri-cirinya? Ciri-ciri yang pertama itu gelombang longitudinal. Maksudnya, gelombang bunyi itu jenisnya longitudinal. Artinya, partikelnya bergetar searah dengan arah rambatnya. Beda dengan gelombang air atau tali yang turun naik. Analoginya itu gini. Bayangin, antrian orang di konser. Kalau orang di depan mendorong ke belakang, dorongan itu pasti merambat ke belakang. Itu longitudinal. Nah, yang kedua itu memerlukan medium. Bunyi tidak bisa merambat di ruang hampa udara. Buktinya di ruang angkasa, astronot nggak bisa ngobrol langsung, harus pakai radio. Ciri yang terakhir itu memiliki sifat umum gelombang. Bunyi bisa dipantulkan, bisa dibiaskan, dan bisa diinterferensikan. Oke, kita lanjut ke pembahasan selanjutnya, yaitu karakteristik gelombang bunyi. Apa aja sih karakteristik gelombang bunyi itu? Nah, yang pertama itu ada frekuensi, di mana dilambangkan dengan huruf F. Frekuensi itu banyaknya getaran per detik, satuannya tuh hertz. Semakin tinggi frekuensi, suara semakin tinggi. Contohnya, suara cewek biasanya frekuensinya 200-300 Hz. Suara cowok itu dari 100-150 Hz. Yang kedua itu amplitudo. Amplitudo itu tinggi rendahnya getaran. Semakin besar amplitudo, suara semakin keras. Analoginya gini, kalian petik gitar pelan vs keras. Sama-sama nada do, tapi yang keras amplitudonya besar. Nah, yang ketiga itu ada panjang gelombang. Dia dilambangkan dengan lambda. Panjang gelombang adalah jarak satuan getaran penuh. Rumusnya simpel. V sama dengan F kali lambda. Kecepatan sama dengan frekuensi dikali panjang gelombang. Nah, yang terakhir itu ada cepat rambat. Cepat rambat bunyi beda-beda tergantung mediumnya. Kalau udara itu sekitar 340 meter per sekon, sedangkan air 1500 meter per sekon. Nah, kalau besi itu kisaran 5000 meter per sekon. Oke, sekarang kita masuk di pembahasan terakhir, yaitu penerapan gelombang bunyi. Nah, apa aja sih penerapan gelombang bunyi dalam kehidupan? Yang pertama itu ada USG. Dokter pakai ultrasonik untuk melihat bayi di kandungan. Gelombang dipantulkan dari bayi lalu dibuat gambarnya. Aman dan nggak pakai radiasi. Yang kedua ada sonar. Nah, biasanya itu kapal selam dan nelayan pakai sonar untuk deteksi objek di bawah air. Sama kayak kelelawar yang pakai ekolokasi. Ada juga speaker dan mikrofon. Nah, speaker itu mengubah listrik jadi getaran bunyi. Mikrofon sebaliknya, getaran jadi sinyal listrik. Nah, yang terakhir itu stetoskop, di mana dokter pakai untuk memperkuat bunyi detak jantung. Bunyi dari dada merambat melalui udara di selang stetoskop. Oke, karena materi yang saya bahas dalam video ini sudah selesai, mungkin akan saya berikan beberapa contoh soal untuk kita kerjakan. Oke, untuk contoh soal yang pertama akan ditampilkan di samping saya, di mana sebuah gelombang bunyi merambat di udara dengan frekuensi 500 Hz. Jika panjang gelombang 0,68 meter, berapa cepat rambat gelombang bunyi? A. 340 meter per sekon, B. 342 meter per sekon,
C. 320 meter per sekon, atau D. 368 meter per sekon. Nah, di sini kita harus menggunakan rumus V sama dengan lambda dikali F, yaitu cepat rambat sama dengan panjang gelombang dikali frekuensi. Di sini kita ketahui lambdanya itu 0,68 meter, sedangkan frekuensinya itu 500 Hz. Jadi tinggal kita masukkan aja. V sama dengan lambda dikali F, yaitu V sama dengan 0,68 meter dikali 500. Nah, hasilnya V itu 340 meter per sekon. Jadi di sini jawabannya itu yang A. Untuk soal yang kedua, akan ditampilkan di samping saya juga, di mana soalnya itu, jika cepat rambat bunyi di udara 340 meter per sekon dan frekuensinya 170 Hz, maka panjang gelombangnya adalah A. 0,5 meter, B. 1 meter, C. 2 meter, atau D. 4 meter. Nah, di sini kita harus menggunakan rumus lambda sama dengan V per F, yaitu panjang gelombang sama dengan cepat rambat dibagi frekuensi. Yang kita ketahui di sini itu cepat rambatnya itu 340 meter per sekon, sedangkan frekuensinya itu 170 Hz. Yang ditanyakan itu panjang gelombangnya atau lambdanya. Nah, jadi kita masukkan rumusnya, lambda sama dengan V per F, di mana lambda sama dengan 340 dibagi 170. Jadi hasilnya itu 2 meter. Jadi di sini panjang gelombang adalah 2 meter. Jadi jawabannya itu yang C. Oke, untuk soal nomor 3 ini kita nggak akan pakai hitung-hitungan ya atau rumus. Cuman di sini jawabannya ada di materi yang awal saya sampaikan. Nah, pertanyaannya itu, mengapa kita tidak bisa mendengar suara di luar angkasa? A. Karena tidak ada gravitasi. B. Karena suhu terlalu rendah. C. Karena tidak ada medium atau zat perantara. Atau D. Karena tekanan udara terlalu tinggi. Kira-kira apa jawabannya? Oke, mari kita bahas. Nah, kita harus ingat, gelombang bunyi adalah gelombang mekanik. Artinya, memerlukan partikel medium untuk merambat. Di ruang angkasa itu adalah ruang vakum atau ruang hampa. Tidak ada udara, tidak ada partikel yang bisa bergetar dan menyebarkan bunyi. Nah, jadi kesimpulannya di sini apa? Oke, jawabannya berarti yang C, karena tidak ada medium atau zat perantara. Oke, dari materi yang sudah kita bahas di awal sampai akhir, kita bisa rangkum ya. Nah, yang pertama itu, bunyi adalah gelombang longitudinal yang butuh medium. Karakteristiknya itu seperti frekuensi, amplitudo, panjang gelombang, dan cepat lambat. Nah, penerapannya itu USG, sonar, speaker, stetoskop, dan lainnya. Jadi, gelombang bunyi itu nggak cuma teori di buku, tapi bermanfaat banget dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, mungkin itu aja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.